Ini bukan sekadar kurang disiplin, apalagi malas. Ini adalah medan perang di dalam diri. Jauh lebih kompleks, jauh lebih brutal dari yang Anda bayangkan. Dan dari tugas sepele hingga impian terbesar, bayangan menunda selalu menghantui, menggerogoti potensi, merampas kebahagiaan. Tapi, mengapa kita membiarkannya? Selama ini, kita sering mengutuk diri, malas, kurang disiplin, bahkan bodoh. Tapi, semua itu salah besar. Ilmu pengetahuan baru mengungkap raja prokrastinasi. Bagaimana jika ada kekuatan tak terlihat yang beroperasi di dalam diri kita, lebih cerdik dari yang kita duga? Sebuah mekanisme primal yang membajak kendali atas. Para ilmuwan kini tahu, prokrastinasi bukanlah kelemahan moral atau tanda kemalasan. Ini adalah strategi emosional canggih otak Anda. Cerdik namun merusak. Otak Anda memilih penundaan untuk kabur dari takut gagal, bosan, cemas, atau ironisnya, bahkan takut sukses. Tapi, ini baru permulaan. Di balik dahi Anda, terjadi perang epik. Sistem limbik, si pencari kesenangan instan yang liar, bentrok frontal dengan korteks prefrontal, panglima rasional yang berorientasi massa. Dan seringnya dalam pertempuran ini, pemburu kesenangan itulah yang menang mutlak, mengunci kita dalam jerat penundaan. Kita tahu akibatnya pahit, tapi mengapa kita tak berdaya? Paradoksnya, musuh terbesar prokrastinasi justru bukan kemalasan, tapi obsesi gila kita pada kesempurnaan. Sungguh ironis, bukan? Takut hasil tak sempurna, atau lebih parah, takut gagal total, membeku kita. Lebih baik tak memulai daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Pernahkah Anda menatap tugas yang terasa bagai gunung menjulang? Begitu membosankan, begitu berat, hingga rasanya menjijikan? Otak kita punya mekanisme cerdas bernama aversi tugas, menghindari ketidaknyamanan. Tapi ini jebakan. Penundaan justru membuat gunung itu semakin mengancam. Di balik setiap menunda, ada bisikan keraguan, self-efficacy yang rendah. Keyakinan kita pada kemampuan diri sendiri runtuh, bahkan sebelum bertanding. Menunda jadi benteng rapuh dari rasa tak kompeten. Lebih baik tak mencoba sama sekali, daripada gagal dan mengkonfirmasi semua ketakutan terdalam kita. Kejam, bukan? Kita semua adalah pendiskon terburuk, bukan pada barang, tapi pada diri kita di masa depan. Kita menjual impian besok demi kesenangan remeh hari ini. Kepuasan instan jauh lebih menggoda dibanding manfaat jangka panjang yang samar. Kita membayar mahal, harga diri, potensi, dan impian masa depan. Semua kita gadaikan. Di era informasi yang melimpah ruah, kita justru lumpuh. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak cara memulai, membuat otak kita macet dalam kelumpuhan keputusan. Pikiran yang dibanjiri opsi justru menghambat tindakan nyata. Tapi, bagaimana cara kita bebas dari jeratan terlalu banyak pilihan ini? Ada jalan keluarnya. Bagi sebagian individu, prokrastinasi bukan lagi pilihan, tapi pertarungan neurologis yang melelahkan. Ini lebih dari sekadar kebiasaan buruk. Disfungsi eksekutif, seperti pada ADHD, mengubah setiap perencanaan dan prioritas menjadi medan perang harian. Memulai tugas adalah sebuah penyiksaan. Ironisnya, kita hidup di bawah tirani kultus produktivitas. Masyarakat memuja kesibukan, tapi menciptakan tekanan tak realistis yang mencekik kita. Harapan sosial dan lingkungan kerja toksik diam-diam memicu prokrastinasi. Ini bisa jadi bentuk perlawanan atau pelarian diri dari tuntutan yang tak tertahankan. Dan inilah puncak kengeriannya. Prokrastinasi adalah lingkaran setan yang kejam. Menunda memicu stres dan rasa bersalah,
yang justru mendorong kita menunda lebih jauh lagi. Sebuah siklus toksik yang perlahan menggerogoti potensi, kebahagiaan, bahkan kesehatan mental kita. Lalu, bagaimana cara kita memutus rantai ini? Jawabannya ada, dan itu jauh lebih. Namun, selalu ada harapan. Langkah pertama yang paling krusial bukanlah disiplin besi. Justru, ini soal kebaikan hati. Tumbuhkan welas asih pada diri sendiri. Pahami, daripada menghakimi diri sendiri. Anda bukan gagal. Anda hanya berjuang dengan mekanisme otak yang kompleks ini. Maafkan diri dan bangkitlah. Gunung tugas menakutkan itu akan terasa kecil jika dipecah menjadi kerikil-kerikil. Pecah tugas besar jadi bagian kecil, mudah dikelola dan sangat spesifik. Kuncinya adalah 1. Setiap kerikil yang selesai adalah kemenangan kecil yang membangun momentum. Rasakan energi itu dan saksikan Anda melaju menuju puncak tanpa terasa. Kendalikan fokus Anda dengan senjata rahasia ini, metode Pomodoro. Fokus 25 menit penuh, lalu istirahat singkat 5 menit. Ini melatih otak, membangun stamina mental, dan mengubah pandangan Anda terhadap tugas yang sebelumnya mustahil. Namun, lingkungan Anda adalah medan perang. Optimalisasikan ruang kerja Anda sekarang. Singkirkan setiap gangguan yang tak perlu tanpa ampun. Buat batasan tegas dengan gawai yang merayu perhatian. Ciptakan zona fokus Anda, di mana prokrastinasi tak punya celah untuk bersembunyi. Kendalikan dunia Anda. Ini bukan hanya tentang hari ini. Ini tentang masa depan gemilang yang Anda impikan. Bangun jembatan kuat menuju diri masa depan Anda yang penuh kemenangan. Visualisasikan hasil itu. Rasakan manfaatnya. Ketika imbalan jangka panjang terasa nyata, godaan kepuasan instan akan memudar. Tak berdaya di hadapan impian Anda. Dan puncaknya, kekuatan kesadaran penuh atau mindfulness. Ini mengajarkan kita mengamati ketidaknyamanan, bukan menghindarinya. Ini adalah revolusi dalam diri. Menerima perasaan tanpa reaksi impulsif, itulah kunci merebut kendali atas diri dan takdir Anda. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Di ambang takdir, jalan manakah yang berani Anda ukir?